Oke, anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Henry. Sekarang kita mau belajar matematika ya. Bapak mau membahas mengenai latihan matematika hari Rabu, tanggal 14 bulan 10 tahun 2020. Di antara kalian ada yang sudah sukses langsung mendapatkan 100. Tapi ada juga yang belum. Nah, tujuan kalian belajar hari ini adalah supaya yang belum mendapatkan nilai 100 bagaimana supaya juga ikut mendapatkan nilai yang sempurna. Caranya bagaimana? Caranya didengarkan penjelasan Pak Guru ya, supaya makin mengerti. Bagi yang sudah dapat nilai 100, ingat, jangan sombong ya, tetap juga disimak penjelasan dari Pak Guru. Oke, lanjut. Soal yang kemarin nomor 1 adalah sebuah lingkaran memiliki jari-jari sepanjang 14 cm. Tentukanlah luas dan keliling dari lingkaran tersebut. Nah, anak-anak, kemarin Pak Guru ngasih tahu caranya gimana? Ditulis dulu kan? Diketahui, begitu nggak? Iya, diketahui. Apa yang diketahui dari soal cerita nomor 1? Jari-jari kan? Jari-jari lingkaran. Tulis dulu. Jari lingkaran. Berapa panjangnya? 14 cm. Ada lagi nggak yang diketahui? Nggak ada ya, cuma jari-jari doang kan? Oke, terus apa yang ditanya? Ditanya luas lingkaran dan keliling lingkarannya. Jawab. Apa yuk rumus luas lingkaran? Rumusnya apa? Masih ingat nggak? Luas sama dengan Pi kali R kali R. Hari Selasa yang lalu, Pak Guru ngasih taunya bagaimana? Kan diketahui jari-jari lingkaran ya. Jari-jari lingkaran itu lambangnya apa? R dong, ya enggak? Berarti R-nya 14. 14 kali 14. Terus kita tentukan Pi-nya berapa nih? Pakai yang 22/7 apa 3,14? Kapan dipakai 22/7? Kalau R-nya adalah kelipatan dari 7. Nah, soal kita R-nya berapa? 14 kan? Apakah 14 ini adalah kelipatan dari 7? Iya, kelipatan dari 7. Karena apa? Karena 7 kali 2 sama dengan 14. Berarti kalau udah ketahuan nih, R-nya adalah kelipatan 7. Berarti Pi-nya pakai 22/7 kali 14 kali 14. Terus, bagaimana setelah ini? Ada dua cara. Mau cara yang pertama, 22 kali 14 kali 14 per 7. Boleh. Mau pakai cara yang mana lagi? Mau cara menyederhanakan? Boleh, bisa juga. Tapi kebanyakan ada yang belum paham bagaimana cara menyederhanakan. Cara menyederhanakan itu antara pembilang dengan penyebut. Nggak boleh penyebut sama dengan penyebut. Pembilang disederhanakan dengan pembilang. Misalnya nih, ya, 22/7 kali 14 kali 14 kan ya, karena R-nya adalah 14. Kalau 14-nya dijadikan bilangan pecahan kan berarti 14/1 kali 14/1, ya enggak? Iya. Nah, ini kan ada dua barisan nih, Nak. Nih, barisan yang 7 sama 1 ini kan disebut penyebut. Sedangkan barisan yang
22, 14 sama 14. Ini kan pembilang. Aduh, pencet lagi, maaf ya. Pembilang. Nah, kalau menyederhanakan itu antara penyebut sama pembilang. Yang atas sama yang bawah. Nih, kalau mau menyederhanakan tuh yang atas sama yang bawah. Boleh yang atas yang ini, bawahnya yang ini, tergantung mana yang bisa. Pokoknya atas, pembilang sama penyebut. Pembilang sama penyebut. Kebanyakan anak-anak yang Bapak periksa kemarin, kalian menyederhanakannya antara pembilang dengan pembilang. 22 dengan 14 nggak bisa, nak. Salah itu nggak bisa. Nggak bisa kamu menyederhanakan antara misalnya nih, antara 22 dengan 14 sama-sama dibagi 2 gitu. Itu nggak bisa. Itu melanggar ketentuannya. Harus yang atas sama yang bawah. Pembilang sama penyebut. Ya, itu kesalahan kalian. Makanya caranya sudah betul, hasilnya salah. Kebanyakan salahnya tuh kamu di situ gitu. Ya. Oke. Berarti Bapak hapus lagi dulu ya. Ingat, menyederhanakan antara yang di atas sama yang di bawah. Pembilang sama penyebut. Jangan pembilang dengan pembilang atau penyebut dengan penyebut. Salah kalian. (14 per 1) dari mana, Pak? Ya dari 14 yang bilangan bulat dijadikan bilangan pecahan. Mengapa Bapak jadikan bilangan pecahan? Supaya kalian paham mana penyebut, mana pembilang gitu ya. Oke, ini ada 2 cara nih. Silahkan pilih salah satu. Pilih salah satu. Nah, setelah kalian tulis 22/7 kali 14 kali 14 yang ini nih, kalian silahkan mau pakai cara yang mana? Mau pakai cara 1 monggo. Mau pakai cara 2 silahkan. Cara menyederhanakan. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. It's okay why. Sekarang 22, ya kita pakai liatin cara 1 ya. Mau pakai yang mana terserah kalian nanti. 22 kali 14 kali 14 per 7. Ya. Nah, berarti ini caranya bagaimana? Ya udah langsungin aja cari 22 kali 14. 4 kali 2 8, 4 kali 2 8, 1 kali 2 2, 1 kali 2 2. 8 10 300. 308 kali 14. 8 kali 4 32. 4 kali 0 0. Tambah 3 3. 4 kali 3 12. 1 kali 8 8. 1 kali 0 0. 1 kali 3 3. 2 8 tambah 3 11 3 4. Berarti 4 3 1 2 per 7. Ingat jangan ngikutin Pak Guru, nulisnya di samping, ngerjainnya coret-coretannya di samping. Jorok, kalian udah kelas 6, udah jadi pemuda, udah jadi pemudi. Masih joroknya kelas 1 jangan diikut sertakan. Ya, coret-coretannya di belakang, di halaman buku paling belakang atau gunakan buku coret-coretan tersendiri supaya rapi. Sekarang 4 3 1 2 dibagi 7. 7 kali berapa supaya 4? Nggak bisa kan? 7 kali 1 aja udah 7. Maka gunakan yang 43. 7 kali berapa supaya hasilnya mendekati 43? 7 kali 6. 7 kali 6 sama dengan 42. Ntar kalian ada yang keder lagi. Di mana itu ada kok ada garis. Nah, 6 kali 7 sama dengan 42. Dikurang. 43 dikurang 42. 1.
7 kali berapa supaya hasilnya 1? Nggak ada. Turunin dari atas sebagai bantuan 11. Nah, 7 kali berapa supaya hasilnya mendekati 11? 1. 1 kali 7, 7. 11 dikurang 7 sama dengan 4. 7 kali berapa supaya hasilnya 4? Nggak ada Pak Guru. Turunin dari mana? Dari atas. Sisanya kan ada 2 tuh, angka 2 belum digunakan. Diturunkan jadi 42. 7 kali berapa supaya hasilnya 42? Ya dikali 6, taruh di atas 6-nya. 6 kali 7 sama dengan 42. 42 dikurang 42 sama dengan habis anak-anak. 616 cm. Persatuannya apa? Persegi. Kebiasaan, anak kelas 6 belum bisa menulis cm persegi. Cuma 616 doang. Udah besar kalian, Nak. Gimana udah berkali-kali Pak Guru bilang kalau luas satuannya cm persegi gitu. Ya. Nah, itu pakai cara yang pertama. Nih, pakai cara yang pertama. Pak, saya mau pakai cara kedua, Pak. Mau disederhanakan? Boleh. Tunggu, Bapak hapus dulu nih. Supaya rapi catatannya. Ya. Nah, ini bagaimana nih cara yang kedua nih? Tadi Bapak bilang menyederhanakan itu antara pembilang dengan penyebut. Nggak boleh pembilang dengan pembilang, nggak boleh penyebut dengan penyebut. Sekali lagi Bapak ngomongin, penyederhanaan bilangan hanya boleh antara pembilang dengan penyebut. Tidak boleh. Tidak boleh antara pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Tidak boleh ya. Atas sama atas disederhanakan, nggak bisa. Bawah sama bawah, nggak bisa. Atas harus sama yang bawah. Oke, cek. 22. Ini bisa disederhanakan sama yang mana? Sama yang bawah. Boleh 7, boleh 1, boleh 1. Yang mana yang kamu mau menyederhanakan? Mau yang ke 1? Ya nggak apa-apa. Silahkan. Tapi ngaruh nggak? Nggak ngaruh. Kenapa nggak ngaruh Pak Guru bilang? Karena 22 dibagi 1 ya tetap aja 22 kan gitu ya. Iya, maka yang 22-nya nggak usah disederhanakan, nggak usah dicoba untuk disederhanakan. Karena 22 itu kan nggak habis dibagi 7, ya nggak? 7 kali berapa yang habis? 7 kali 3, 21, ya nggak? Berarti 22 dibagi 7 kan ada sisa, berarti nggak boleh. 20 dibagi 1 bisa nggak? Bisa, tapi ngaruh nggak? Nggak ngaruh. Ya, maka yang disederhanakan yang mana? Yang 14, yang ini. Sederhanakannya mau mana? Mau disederhanakan dengan yang 1 apa mau dipakai sederhanakan yang 7? Yang 7, Pak. Iya kan? Iya, nah. Ini udah berkali-kali nih Pak Guru nih ngasih tahu kayak begini nih menyederhanakan nih. Nah, 14 sama 7 mau sama-sama disederhanakan. Sama-sama dibagi berapa? 7. Ya enggak. Jadinya berapa? 22 per 7 bagi 7. 7 bagi 7 sama dengan 1. Kali yang 14 dibagi 7 sama dengan 2 per 1. Kali, salin yang ini 14 per 1. Ada yang disederhanakan nggak? Ingat, menyederhanakan antara pembilang sama penyebut. Ada nggak? Nggak ada. Ya, berarti tinggal 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1. Tulis. 22 dikali 2 dikali 14. Hasilnya berapa? Tulis di sini. Yuk, kita hitung. 22 dikali 2 sama dengan 44. 44 dikali 14. 4 kali 4, 16. 4 kali 4 tambah 1, 16, 17. 1 kali 4, 4. 1 kali 4, 4. 6, ya enggak ditambahin. 6 tambahin tidak ada sama dengan 6.
7 tambah 4, 1. Naik ke atas. 1 tambah 1 tambah 4, 6. 616. Sama kan? Nih sama ternyata. Pak, sama dari mana Pak? Yang cara nomor 2 kan 616 per 1. Kan beda. Sama. 616 per 1 per artinya sama dengan bagi. Ini udah Bapak jelasin ada di videonya ini. Waktu pembahasan materi bilangan pecahan. 616 per 1. Artinya 616 dibagi 1. Berapa hasilnya? Ya sama juga. 616 juga. Kan gitu. Sebentar Pak Guru ngebawahin dulu. Nah, 616 itu dibagi 1 sama dengan 616 juga kan? Tuh sama. Mau pakai cara yang mana? Mau pakai cara yang atas, yang cara nomor 1? Boleh. Mau pakai cara yang 2? Silahkan. Jadi, luas dari bilangan dari sebuah lingkaran yang berjari-jarinya 14 sama dengan 616. Begitu anak-anak. Silahkan. Dari pemakaian rumus. Nih, kalau kalian nih, Bapak kasih tahu ya. Kalau kalian tidak bisa menyimpulkan dari soal apakah ini jari-jari itu sama dengan apa, apakah R atau apakah D. Kalau kalian salah menyimpulkan di sini aja, maka sudah salah semuanya. Ini jari-jari, maka jari-jari itu R. Kalau dibilang diameter berarti D. Jangan bilang Pak Guru nggak pernah ngajarin. Catatan videonya Pak Guru udah bikin berapa kali itu. Ya, makanya kalau dikasih video tuh disimak, jangan di-skip, dicatat. Mentang-mentang Pak Guru nggak ada di situ. Orang tuamu mungkin nggak ngeh. Harusnya kalian tuh catat. Tahu kalau ada R itu berarti jari-jari. Kalau D itu berarti diameter. Dalam pelajaran yang pertama, unsur lingkaran itu udah ada di situ. Jari-jari itu disingkatnya apa? Diameter tuh disingkatnya apa? Udah ada. Jangan bilang nggak ada, nggak tahu. Ya anak-anak ya, Bapak kasih video itu, Bapak kasih rekaman video itu supaya kalian menyimak baik-baik karena video itu adalah wakilnya Pak Guru di situ. Di rumah kalian tuh wakilnya itu video itu. Bapak nggak bisa lihat kamu. Oke? Oke, lanjut ya. Nomor 1. Kan yang diketahui jari-jari lingkaran. Sekarang kita mau ngerjain keliling lingkaran. Ya. Oke, sekarang yuk kita kerjain keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Apa rumusnya? Rumusnya sama dengan keliling sama dengan 2 kali Pi kali R. Ini pakai rumus yang pertama. Apa yang diketahui tadi dari soal? Jari-jari sama dengan R. R-nya sama dengan berapa? 14. Maka taruh di sini R-nya. 14 kali Pi 2. Kalau R-nya 14, maka Pi-nya pakai yang mana? 22/7 kan sama kayak ini nih. Nih 22/7 kan sama. Nah, jangan ada satu pakai 3,14, satu pakai 22/7. Salah. Ya. Karena yang dari hal yang pertama, dari waktu kalian mencari rumus lingkaran,
Kan kalian cari tuh pi-nya apa kan? Karena R itu ada kelipatan 7, maka pi-nya kan 22/7. Maka untuk keliling lingkaran pi-nya langsung kita ketahui. 2 kali 22/7 kali 14. Kalau sudah masuk begini, semua komponen sudah tersedia, caranya ada 2 lagi sama kayak yang tadi. Silahkan mau pakai yang 2 kali 22 kali 14/7 boleh. Boleh juga pakai cara yang menyederhanakan, 2 kali 22/7 kali 14. Nah, cara yang kedua kan 2-nya itu dijadikan bilangan pecahan ya. 2 itu sama dengan 2/1. 14 sama dengan 14/1. Nah, silahkan kalian mau pakai cara yang mana, Nak? Yang 1 atau yang 2? Kalau yang 1 ya udah sikat sekalian 2 kali 22 kali 14. Caranya bagaimana? Sama yang kayak tadi. 22 kali 2 kali 22 44. 44 kali 14. 4 kali 4 16. 4 kali 4 16 17. 1 kali 4 4. 1 kali 4 4. 1 kali 1 1. Tambah 6-nya kan turun. 7 tambah 4 11. 1 tambah 1 2. 2 tambah 4 6. 1. 16 16. 16 16/7. Sekarang 16 dibagi 7. 7 kali berapa supaya hasilnya 16? 7 kali 2. 2 kali 7 sama dengan 14. Turun 2 1. Oh, tunggu ya. Coba kita cek lagi sebentar. Oke. Nah, kita ulang ya. Apakah benar hasilnya? 22 kali 2 sama dengan 44. 44 kali 14. 4 kali 4 16. 4 kali 4 16 tambah 1 17. 1 kali 4 4. 1 kali 4 4. Tambah 6 turun 1 6. Ya, 616. Maaf tadi Bapak salah ya. 616 dibagi 7. Nah, kalau udah begini tinggal diapain? Tinggal 616 dibagi kurung dibagi 7. 7 kali berapa supaya hasilnya mendekati 61? 7 kali 8. 8 kali 7 sama dengan 56. 61 dikurang 56 sama dengan 5. Turun lagi 6 ya enggak? 6-nya turun dari sini. 7 kali berapa supaya hasilnya 56? Ya 8. 8 kali 7 sama dengan 56. 56 kurang 56 sama dengan habis. Berarti 616 dibagi 7 sama dengan 88 cm. Ingat, kalau keliling nggak pakai persegi. Luas aja yang pakai satuannya cm persegi. Mau pakai cara yang kedua, mau pakai cara penyederhanaan, boleh silahkan. Yang mana? Ingat, pembilang sama penyebut. Tidak boleh. Tidak boleh pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Berarti yang atas sama yang bawah. Yang mana kalian mau pakai? 22 mau ngefek nggak kalau dibagi 1? Enggak. 22 habis nggak dibagi 7? Enggak. Berarti kita pakai yang 14 dong. 14 mau disederhanain sama yang mana? Sama yang 7. Sama-sama dibagi berapa?
sama-sama dibagi 7. Sama dengan 2/1 kali 22 per 7 bagi 7 sama dengan 1. Dikali 14 dibagi 7 sama dengan 2/1. Sekarang 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. 2 kali 2, 44. 44 kali 2 sama dengan 88. 88 per 1 artinya 88 dibagi 1 sama dengan 88 cm. Sama ternyata. Silahkan menggunakan cara yang satu atau cara dua yang sesuai dengan kamu. Gitu anak-anak. Aduh, Pak Guru ngelihat hasil latihan kalian kemarin. Pak Guru langsung geregetan, bapaknya geregetan. Ya, nggak boleh menyederhanakan pembilang sama pembilang, nggak boleh, harus pembilang dengan penyebut. Tidak boleh penyebut dengan penyebut, gitu. Ada lagi yang sudah betul nih masukin ke dalam rumusnya, hasilnya salah. Aduh, mengecewakan banget. Ya, anak-anak kalau mengerjakan matematika tuh yang teliti dong, nak. Jangan asal-asal cepet aja, yang penting udah. Gitu. Kalian mengerjakan 2 soal, Pak Guru 32 dibagi 32 dikali 2, 64 64 soal Pak Guru cek. Ya, hasil pekerjaan kalian. Kerjaan kalian tuh belum ada apa-apanya dengan Pak Guru. Jadi nggak usah buru-buru, yang penting selesainya dan betul gitu ya. Oke, lanjut. Nih udah berapa? Jangan-jangan udah 30 menit nih ngebahas beginian doang nih. Ya. Anak-anak yang belum dapat kuota internet dari pemerintah sabar ya. Bagi yang sudah, ya ini bisa dipergunakan. Oke, lanjut. Nomor 2, sebuah lingkaran memiliki diameter. Nih, diketahuinya nih, diameter sepanjang 10. Tentukan panjang jari-jari, luas, dan keliling dari lingkaran tersebut. Berarti udah pasti dong diketahuinya apa? Diketahui. Diameter kan? Diameter. Diameter tuh lambangnya apa? D. Jangan salah. Diameter tuh bukan R. R itu jari-jari. Diameter itu D, nak. Diameternya berapa? 10 cm. Apalagi yang diketahui? Nggak ada. Apa yang ditanya? Yang ditanya itu kan berarti jari-jari. Disuruh tanya, cari jawabannya, jari-jarinya panjangnya berapa sih? Terus luasnya berapa sih? Terus kelilingnya berapa? Kan gitu ya, Nak ya? Berarti kalau udah diketahui, ditanya, maka sekarang dijawab. Dalam video yang kedua, yang Pak Guru videokan tuh, masih inget nggak? Yang Pak Guru suruh ngitung berapa luasnya lingkaran dari benda-benda yang ada di rumah. Kan udah Bapak ajarin nih, kalau diameter itu setengahnya kalau diameter itu adalah 2 kalinya jari-jari. Ya kan? Bahkan kemarin di video itu Pak Guru tulis gambar yang begini ya nggak? Masih inget nggak? Nih, yang Bapak begini-begini nih. Nih, ya. Ini dari titik P, titik pusat ke titik O, namanya apa? Ini jari-jari. Ya enggak? Iya, jangan bohong deh. Pak Guru udah ajarin kok. Dari titik P ke M. Ini dari P ke M namanya apa? Jari-jari. Tapi kalau dari titik M sampai titik O, dari ujung sini ke ujung sana, itu namanya diameter, ya enggak? Nah,
Kalau kalian udah paham seperti itu, kalau diameternya 10, maka jari-jarinya berapa? Kalau dari M ke O, dari M ke O itu 10. Ya, maka kalau cuma segininya berapa? Nih segininya. Gitu. Separohnya berapa? Separohnya dari 10 kan gitu ya. Iya. Yo, masih banyak loh. Ada anak-anak yang nggak ngerti loh. Kalau D-nya 10, R-nya berapa? Kan R jari-jari sama dengan setengahnya ya kali diameter. Maka setengah dikali 10 cm sama dengan 10 dikali 1 dibagi 2 anak-anak. 10 kali 1, 10. Per 2, 10 bagi 2 sama dengan 5 cm. Nah ini gunakan R-nya itu sama dengan 5 cm. R-nya sama dengan 5 cm. Masukkan ke dalam rumus mencari luas. Rumus mencari luas. Masukin L sama dengan Pi kali R kali R. R-nya udah masuk 5 kan? Tulis 5 kali 5. Pi-nya pakai yang berapa? Apakah 5 adalah kelipatan dari 7? Tidak, 5 bukan kelipatan daripada 7. Iya betul, 5 bukan kelipatan dari 7. Maka Pi-nya pakainya yang 3,14. Kan? Iya, begitu. Bagaimana cara mengerjakan ini? 3,14-nya dijadiin apa? Jadi bilangan pecahan. Udah Bapak ajarin belum? Sudah. 3,14 kalau mau dijadikan bilangan pecahan, salin dulu. Kan Bapak udah bilang nih, komanya jangan dianggap dulu. Berarti angkanya 3, 1, 4. 3, 1, 4. Komanya jangan dianggap dulu. 3, 1, 4 ya. Ya. Di belakang koma, lihat. Di belakang koma ada angka berapa? Ada angka 1. Di sini setelah angka 1 angka berapa lagi? 4. Berarti ada 2 dong. Ya nggak, ada angka 1 sama angka 4. Ada 2 kan? Iya. 2. Angka di belakang koma berarti 100. Nih tuh. Ya. Kemarin ada anak Pak Guru loh. Ada anak Pak Guru tuh yang kesasar dia. Kasihan banget Pak Guru liatnya. 5 mau dijadikan bilangan pecahan. Masa jadi 5/10? Dari mana 5/10? Coba kalau dicek 5 dibagi 5, 10 dibagi 5. 5 dibagi 5 kan sederhana kan ya? 5 dibagi 5, 10 bagi 5. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Memang sama 5 sama 1/2? Dicek dulu, jangan sembarangan nulis 5 sama dengan 5/10. 14 sama dengan 14/10. Itu dari mana? Siapa yang ngajarin? Setan mana yang ngajarin kayak begitu? 14 dijadikan bilangan pecahan sama dengan 14/10 tuh siapa yang ngajarin? Ya? Tuyul dari mana itu yang ngajarin kayak begitu? Kalau 14 kamu mau dijadikan bilangan pecahan. Kan gitu ya. 14 sama dengan 14 per berapa? 14 dibagi berapa sih? Kan per artinya tuh dibagi ya. Ih, Pak Guru gregetan bener deh. 14 dibagi berapa supaya hasilnya 14. Per itu kan artinya bagi. 14 dibagi berapa sih supaya hasilnya 14? Ya dibagi 1 lah. Supaya tetap sama dengan hasilnya 14. Ini yang kayak nomor 5 ini nih, 5 dijadikan bilangan pecahan. Masa 5 dibagi 10? 5 dibagi 10 setengah lah. Memang sama setengah sama 5 kan? Enggak. Ayo kita betulin. 5
5 per berapa supaya hasilnya tetap 5 kan gitu. Per artinya apa? Bagi kan. 5 dibagi berapa supaya hasilnya tetap 5. 5 dibagi berapa supaya hasilnya tetap 5. Ya dibagi 1. Gitu. Sayang Pak Guru. Berarti 3,14 berarti kan 314 per 100. 100 dapat dari mana? Di belakang koma. Aduh, Pak Guru sanksi deh. Bapak jelasin lagi, biarin lama waktunya videonya. Biarin habis kuota. Lebih penting, lebih berharga ilmu daripada kuota ya. 3,14 per 100. Oh, sorry. 314 kita mau jadikan bilangan pecahan. Komanya jangan dianggap dulu, pindahin. 3 taruh 3, 1 taruh 1, 4 taruh 4. Per. Ya. Kenapa per? Kan mau dijadiin bilangan pecahan ya. 14 kan angka 14 itu di belakang koma kan angka 14 nih. 1 sama 4. 1 sama 4 kan 2 angka ya. Satunya jadi 0. 4-nya jadi 0. Tulis di depan 00 itu 1. Selesai 100. Gitu. Misalnya lah. Aduh ini Pak Guru sebenarnya udah dijelasin dari kapan ini. Nih, koma 5. Komanya jangan dianggap. 1 tulis 1. 2 tulis 2. 5 tulis 5. Per. Di belakang koma ada berapa angka? Ada 1 angka kan? Iya, berarti 1 aja nolnya. Tambahin 1, selesai. Lagi, 1 lagi. 17,56 misalnya. Ya, komanya jangan dianggap. 1, 7, 5, 6 per. Di belakang koma 0, 5-nya jadi 0, 1, 6-nya jadiin lagi 0, 1. Di depannya tambahin 1, 100. Ya, kemudian balik lagi ke soal. Kalian mau silahkan. Mau 5 kali 5, 25. Monggo. Ya. Nah, 25 mau dijadikan bilangan pecahan. Berarti 25 per 1. 25 dibagi berapa supaya hasil tetap 1? Ya dibagi 1 lah. Nah, seperti ini. Tinggal menyederhanakan. Menyederhanakan lagi antara pembilang sama penyebut. Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 25. Yang mana? Yang ini. Nih. Ya, tinggal jadikan 314 tetap 100 bagi 25. Ya dapat 4 dikali 25 bagi 25 ya 1 per 1 sama dengan 314 per berapa? Per 4. Ya udah. Berapa ini? Pakai bagi kurung. Pak, saya belum bisa bagi kurung, Pak Guru. Aduh, malukan sekali kamu, Nak. Ya, udah kelas 6. Masa belum bisa bagi kurung? Aduh. Bapak nggak mungkin lagi ya membagikan belajar lain lagi bagi kurung ya. Langsung aja 314 dibagi 4. 4 kali berapa supaya hasilnya sama dengan 3? Nggak ada sayang. Maka tambahin 1. Jadi 31. Ini sasaran kita. 4 kali berapa supaya sama dengan 31? 4 kali 7. Ya, 7 kali 4 sama dengan 28. 31 kurang 28 sama dengan, ayo berapa? 3. 4 kali berapa supaya hasilnya 3? Nggak ada Pak Guru. Turunin 4. Nah, 4 kali berapa supaya hasilnya 34? 4 kali 8. Ya. 8 kali 4 sama dengan 32. Wah. Dikurang. 34 kurang 32 sama dengan
2. 4 kali berapa supaya hasilnya sama dengan 2? Nggak ada, Pak Guru. Tambahin 0. 4 kali berapa supaya hasilnya 20 sekarang? Bisa nggak? Bisa. Tapi jangan sampai lupa ada koma di atas. Kenapa kasih koma? Karena ini ditambahin 0. 4 kali berapa supaya 20? Nah, 5. Taruh di mana 5-nya? Di atas. Betul, sayang. 5 kali 4 sama dengan 20. Kurang. 20 kurang 20 sama dengan habis. 314 dibagi 4 sama dengan 78,5. Satuannya apa? Sentimeter. Nah, seperti itu anak-anak cara mengerjakan soal latihan yang Bapak berikan pada hari Rabu yang lalu. Hari Selasa Bapak suruh tanya, nak, tanya. Nggak ada yang bertanya, Bapak kasih waktu 1 hari. Tak taunya hari Rabunya Bapak kasih latihan 2 soal, berantakan. Ya, coba kalian pahami lagi, terutama yang nilainya masih 00. Bapak nggak mau menyebutkan nama dalam YouTube ini karena Bapak menjaga nama baik kalian. Yang nilainya masih 00, yang nilainya belum 100, silakan disalin lagi, dilihat lagi, dicatatkan kembali. Ya, supaya ada bekal kalian untuk mengerjakan latihan yang akan Bapak berikan setelah kalian menyimak video ini. Oke anak-anak ya, ini adalah video pembahasan latihan matematika. Ya, sebagai peduli Bapak nih terhadap anak-anak yang belum bisa. Oke, itu aja anak-anak ya, tetap semangat. Maaf kalau Bapak tadi ngomongnya agak emosi. Karena apa? Karena Bapak gregetan. Gregetan supaya anaknya mau pintar gitu loh. Bukan gregetan sekedar mau ngomelin doang, bukan. Gregetan Bapak mau anak-anak Bapak tuh 6A dan 6B supaya pintar. Baik anak-anak, itu saja ya. Selamat mencatat bagi yang tadi kemarin nilainya belum 100. Bagi yang sudah, silakan lanjutkan kepada latihan yang akan Bapak berikan setelah ini. Setelah mencatat, bagi anak-anak yang belum mendapatkan nilai 100, setelah mencatat kembali, kerjakan latihannya. Ya, Bapak beri di Google Classroom. Oke? Selamat pagi menjelang siang anak-anak semua. Semangat. Tetap semangat.